Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel tryoutku, dan pada video kali ini saya akan membahas lagi latihan soal TIU Numerik atau TIU SKD CPNS 2024-2025. Kita langsung mulai dari soal yang pertama. Di sini ada dua pernyataan. Semua musik memiliki tempo cepat. Kemudian beberapa yang memiliki tempo cepat adalah pop, ya. Kesimpulan yang benar adalah, perhatikan, kita pilih dari option yang A dulu. Kita perhatikan yang A, semua musik merupakan pop, ya. Tidak ada kalimat yang mendukung ini, karena pop itu kan hanya sebagian dari jenis musik, ya. Berarti ini salah, saya kasih tanda. Kemudian semua musik pop bertempo cepat. Perhatikan kalimat yang beberapa memiliki tempo cepat adalah pop, sedangkan semua pop itu dia bilang bertempo cepat. Berarti ini ada kemungkinan betul, ya, semua musik pop bertempo cepat, ya, karena beberapa yang punya tempo cepat adalah pop. Berarti kalau dibalik bisa juga pop dia memiliki tempo yang cepat. Kita coba kasih tanda dulu apakah betul ini jawabannya. Kemudian sebagian pop bukan merupakan musik, ya. Jelas pop itu adalah musik semuanya, dia pasti termasuk jenis musik juga. Berarti yang C-nya salah. Kemudian option yang D, semua yang bertempo cepat adalah pop. Enggak, pop itu cuma sebagian aja, ya, sebagian atau beberapa aja. Kan dikatakan beberapa yang temponya cepat itu adalah pop. Jadi nggak semua yang bertempo cepat itu pop. Bisa juga ada yang rock, ya, jenis musiknya, ataupun dangdut mungkin juga ada, ya. Berarti yang D salah. Kemudian sebagian musik memiliki tempo yang cepat, jelas salah, karena dari pernyataan pertama udah jelas bahwa semua musik memiliki tempo cepat, ya. Kalimat ini merupakan kalimat yang sudah cukup jelas, berarti pilihan yang E itu salah. Jadi dapat dipastikan dari pilihan sampai A sampai E, jawaban yang betul adalah pilihan yang B, semua musik pop bertempo cepat. Oke, kita langsung lanjutkan ke soal nomor 2. Perhatikan premis berikut ini, semua tebing berwarna hitam, sebagian jurang adalah tebing, ya. Sebagian jurang adalah tebing. Kita lihat pilihan yang pertama. Semua jurang adalah tebing. Semua jurang adalah tebing, enggak, karena udah ada kata sebagian, kan? Berarti ini udah salah yang A-nya. Kemudian lanjut lagi, semua jurang berwarna hitam. Rasanya enggak, karena sebagian jurang aja. Sebagian jurang itu adalah tebing, berarti sebagian tebing yang sebagian jurang berwarna hitam harusnya, ya. Yang B juga salah. Kemudian apakah yang C, semua yang hitam adalah tebing? Tidak ada kalimat pendukung ini, ya. Jadi yang hitam itu bukan berarti tebing, jadi cuma beberapa aja hitam. Tebing itu salah satu yang hitam, gitu. Semua tebing berwarna hitam, tapi bukan selalu yang hitam itu adalah tebing, ya. Sorry, ada kalimat semua tebing adalah berwarna hitam. Apakah pilihan yang D, sebagian jurang berwarna hitam, ya? Karena sebagian jurang adalah tebing dan semua tebing berwarna hitam, berarti bisa kita simpulkan sebagian jurang itu berwarna hitam, ya. Sebagian jurang tadi, tapi nggak semuanya. Ini bisa dibenarkan kesimpulannya. Pilihan yang terakhir, semua yang hitam adalah jurang, enggak, ya. Semua yang hitam adalah jurang itu hampir sama dengan kalimat semua yang hitam adalah tebing. Nah, jadi yang hitam itu bukan berarti jurang, gitu. Jadi hanya sebagian aja jurang itu, kan ada keterangan sebagian jurang adalah tebing. Jadi jawaban yang tepat adalah pilihan yang E, ya. Yang D. Tapi kalau misalkan teman-teman punya pendapat sendiri, boleh, silahkan, nggak apa-apa. Cuma memang jawaban untuk nomor 1 itu adalah B, untuk nomor 2 itu adalah yang D, ya, yang betulnya. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada pola bilangan 1 ke 2, ya, kemudian 2 ke 6, 6 ke 24, 24 ke titik-titik, dari titik-titik ke 720. Perhatikan pola 1 ke 2 itu dia dikali 2. Dikali 2. Kemudian hasilnya jadi 2, ya. Kemudian 2 ke 6 itu saya coba simpan di sini aja deh polanya. Saya polakan seperti ini. Ini tuh kali 2. Ya, dikali 2, kemudian 2 ke 6 itu berarti kan dikali 3, ini perkalian bertingkat, berarti ya dia naik terus, kemudian dari 6 ke 24 itu dikali dengan 4, kemudian berarti kita bisa tebak, ya, 24 itu dikalikan dengan 5, ya, sehingga menjadi angka 120.
Coba kita tes 120 berarti dia harus jadi 720 itu kan dikalikan dengan 6. Betul ya, dikalikan 6 jadi 720. Jadi ini jawabannya. Ada di angka 120 pilihan yang D. Lanjut lagi ke soal nomor 4. Di sini ada negatif 7, kemudian dia naik ke negatif 3, naik lagi ke negatif 1. Nah, kita coba cek dari minus 7. Minus 7 ke minus 3 itu kan berarti plus 4 ya, karena kalau dikali agak susah. Plus 4, kemudian dari minus 3 ke minus 1 itu dia plus 2 ya. Kemudian dari minus 1 ke angka 3 itu ditambah 4 lagi. Jadi udah hampir kelihatan polanya, ditambah 4, kemudian ditambah 2 ya, dan berulang. Kita coba cek, berarti 3 ke 5 itu ditambah 2. Ya, berarti dari 5 ke angka berikutnya kita tambah dengan 4, tambah 4 ya, karena bergantian dia, sama dengan 9. Nah, setelah 9 berarti dia polanya ke 11 itu pas ditambahkan dengan 2. Jadi polanya plus 4, plus 2, plus 4, plus 2, dan seterusnya. Ada di pilihan yang ini angkanya 5 plus 4 sama dengan 9, pilihan yang D. Ini nomor 5, soal kiriman dari salah satu peserta yang bahas soal live ya di TikTok. Saya akan coba bahas lagi di sini. Proyek renovasi sebuah gedung dilakukan oleh 25 pekerja dengan target selesai dalam 75 hari. Oke. Pada hari ke-40, 5 pekerja tidak masuk selama 5 hari karena sakit. Berapa pekerja tambahan agar proyek itu selesai tepat waktu? Perhatikan, kita buat total pekerjaan ya, ada total pekerjaan ini sama dengan 3 tahap. Tahap 1 itu yang sebelum ada yang izin sakit, kemudian tahap 2 itu ada orang yang sakit, dan tahap 3 itu adalah tahap akhir. Jadi ketika si yang sakit itu masuk lagi, cuma pasti kurang waktunya. Orangnya pasti perlu tambahan kalau misalkan dia ingin tepat waktu. Total pekerjaan itu hasil kali dari 20 pekerja dengan harinya, yaitu 75. Ya, ini totalnya. Ini digunakan untuk biaya sebenarnya. Tahap 1 itu adalah tahap ketika pekerjaannya normal, nggak ada yang sakit. Berarti karena yang sakit itu hari ke-40, berarti dia 39 kerja. Ya. 39 hari kerja, atau misalkan berarti ada 25 ya, 25 pekerja selama 30. Dikarenakan ada 5 pekerja yang tidak masuk ya, berarti total pekerjaannya adalah 20 pekerja. Dia bekerja selama 5 hari. Selama 5 hari. Itu ya. Tahapan-tahapannya. Kemudian ditambah lagi, ini saya coba saya coba perpanjang aja bagiannya seperti ini. Nah, biar kelihatan ya. Tahap ketiga itu tahap terakhir. Berarti sisa harinya kan udah kepake 39 ya. Ini dikali 5 hari, yang sakitnya kan izin 5 hari ya. Jadi yang bekerja cuma 20. Yang 39 ditambah 5 hari kan 40 berapa nih? Udah dapat 44 kan. Berarti sisanya itu adalah misalkan A pekerja dikalikan dengan sisa harinya adalah 31, karena 39 ditambah 5 kan 44, 44 ke 75 itu sisa 31 hari lagi. Jadi kalau misalkan teman-teman perhatikan, di sini ada pekerja yang udah masuk nih di A pekerja ini. Cuma kita nggak tahu total keseluruhannya berapa. Jadi kalau kita hitung angkanya saja, jadi 25 dikali 75, kemudian 25 dikali 39, ya. Mau hari dulu atau pekerja dulu nggak apa-apa, nggak jadi masalah karena perkalian sama hasilnya. 20 kali 5, kemudian ditambah 31 kali A ya, 31A. Ini itu hasilnya sekitar 1875 sama dengan 975 ditambah 100 ditambah 31A. Ini sempat saya bahas juga di video khusus ya. Ini jadi 1875 sama dengan 1075 ditambah 31A. Gitu ya. Jadi 31A itu sama dengan 1875, kita kurangi 1075 ya. Ini sama dengan 800. Nah, berarti A-nya adalah 800 kita bagi 31. Itu ada di angka 25,8. Ini dibulatkan jadi 26 orang. Ditanyakan tambahan, berarti 26 dikurangi
25 kan orangnya awal pekerjaannya ya. Hanya 1 orang gitu. Tapi di pilihan jawabannya nggak ada. Adanya 10, 8, 5, 12, dan 15. Berarti ini memang nggak ada jawabannya. Saya udah cek berapa kali juga nggak ada jawabannya ya. Berarti ini nggak ada jawabannya, kita anggap jawabannya 1 orang. Nah, kemudian soal berikutnya saya coba modifikasi di sini hampir sama ya, ada 3 tahap. Jadi total pekerjaan itu sama dengan tahap 1, tahap 2, kemudian ada tahap 3. Di sini sama masih 25 pekerja ya, 25 pekerja, kemudian kita kalikan dengan harinya 50. Tahap 1 itu sebelum ada yang izin berarti total sekitar 39 hari ya. Itu dikerjakan oleh 25 pekerja dikali 39 hari. Kemudian hari ke-40-nya sakit kan? Berarti selama 6 hari yang bekerja itu dikalikan 20 harinya ya, hari dikali 20 pekerja karena yang 5-nya sakit kan? Selama 6 hari. Berarti sisanya itu tinggal berapa hari lagi? 39 dipakai di plus 6 hari berarti udah 45 ya. Sisanya 5 hari lagi ke 50. Berarti 5 hari dikali A gitu. Kita nggak tahu pekerjaannya ada berapa. Coba kita cek tadi. Ini ya A pekerja, betul. 5 hari dikalikan dengan A. Ini kebalik ya, nggak apa-apa ya, tapi teman-teman paham maksudnya tuh bisa di hari dulu atau pekerja dulu, atau biar serentak. Saya coba ubah dulu deh, biar serentak 20 pekerja dulu ya. 20 pekerja dikali 5 hari, kemudian ditambah A dikali sisanya 5 hari. Sorry, bukan 5 hari, 6 hari di sini. 6 hari kan izinnya ya, berarti dikalikan 6. Nah, ini kalau misalkan udah bentuk persamaan seperti ini, teman-teman tinggal kalikan aja angkanya. Kemudian selanjutnya 25 kali 39 ditambah 20 kali 6 ditambah 5A. Nanti kita cari A-nya berapa. Ini hasilnya 1250 sama dengan 975, 20 kali 6 120 ditambah 5A ya. 1250 sama dengan 1095 ya, ditambah 5A. 5A itu sama dengan 1250 kita kurangi dengan 1095, ini diperoleh angka 155. Berarti A-nya sama dengan 155 kita bagi dengan 5 gitu ya. Diperoleh angka 31. Berarti ada 31 orang total di tahap ketiga itu. Berarti tambahannya 31 kita kurangkan dengan pekerja awalnya 25, yaitu 6 pekerja atau 6 orang gitu ya. Jawabannya dari pilihan yang E. Lanjut ke soal nomor 7. 4 tahun yang lalu perbandingan usia adik dan kakak adalah 1:4. Jika jumlah usia mereka sekarang adalah 28 tahun, maka usia kakak sekarang adalah berapa? Soal ini udah pernah saya bahas di video sebelumnya, cuma khusus di video ini saya coba cara cepatnya, cara cocok logi ya, percobaannya ya. Kita coba bandingkan, kan 4 tahun yang lalu nih. Ini kondisi 4 tahun lalu itu usia adik dan kakak itu kan 1:4. Nah, teman-teman coba pilih suatu angka, berapa bebas itu ya. Misalkan saya nyoba angka 4/4. Kita coba 4/4, kemudian kita kalikan. Ini kita cocok logi ya. 1 kali 4 itu kan sama dengan 4. Kemudian 4 kali 4 itu sama dengan 16. Ini kondisi 4 tahun yang lalu. Nah, sekarang kita akan coba cek. Berarti kan kalau kondisi yang sekarang, ya, ini misalkan saya coba kasih keterangan lagi ya. Ini tuh adik, yang bawahnya kakak. Gini ya. Nah, adik, kakak. Berarti kan kalau misalkan usia sekarang, adik itu sama dengan 4, ditambah yang sekarang 4 tahun yang lalu, berarti tambah 4 tahun. Itu jadi 8. Ya, 8 tahun untuk usia si adik. Si kakaknya berarti 16 tahun ya, ditambah 4 tahun. Yaitu 20 tahun. Sekarang apakah betul jika dijumlahkan usia sekarang adalah 28 tahun? Perhatikan, apakah betul usia adik kalau ditambah kakak yang sekarang itu kan 8 ditambah 20, hasilnya 28. Ternyata betul.
Jadi yang dimaksud adalah angka ini sebetulnya, angka 4 dan 16, angka 4 tahun yang lalu itu. Ya, berarti karena dia nanyanya usia kakak sekarang itu adalah yang ini, 20 tahun. Ada di pilihan yang C. Kalau seandainya ketika dikalikan dengan angka 4/4 tidak sesuai, teman-teman cari angka lagi. Bisa dikalikan 3/3, bisa dikalikan 5/5 ya. Karena saya udah pernah nyoba, tadi saya langsung kalikan dengan 4/4. Jadi tanpa menghitung dengan cara aljabar ya, langsung ditebak-tebak aja. Tapi dicocokkan dengan kondisi soalnya. Nah, soal berikutnya, 3 tahun yang lalu sekarang ya. Ini kondisi 3 tahun lalu. Saya akan coba bandingkan usia adik dengan kakak. Itu sama dengan 5/7. 5/7. Nah, teman-teman coba kalikan dengan suatu angka, misalkan angka per angka ya, jadi harus sama atas dengan atas. Saya coba kalikan dengan 3/3, karena saya udah nyoba ini. Kalau dikalikan 3/3 kan berarti jadinya 15 ya, 15/21. Ini kondisi 3 tahun yang lalu ya, 15/21. Kalau seandainya usia sekarang kita jumlahkan dapat angka 42, berarti ini angka yang dimaksudnya. Berarti kondisi yang sekarang untuk adik itu kan 15 ditambah dengan 3 ya. Kenapa ditambah 3? Karena kan ini kan 3 tahun yang lalu. Berarti kalau usia yang sekarang plus 3 ya. Plus 3 tahun deh, saya coba kasih keterangan 3 tahun. Berarti kan jadinya 18 ya. 18 tahun untuk kakak berarti usianya 21 ditambah 3 tahun itu sama dengan 24. Kalau misalkan dijumlahkan plus kakak gitu ya, 18 ditambah 24, apakah diperoleh angka 42? Jawabannya betul, 42 tahun. Jadi secara nggak langsung kita udah dapat nih si kakaknya adalah 24 tahun ya. Itu ada di jawaban yang C ya. Sorry, 24 ada jawaban yang A. 24 tahun, karena dia nanya usia kakak yang sekarang. Kalau dia nanya usia kakak 3 tahun yang lalu, berarti yang ini, yang 15 ya, 15 sebelum ditambah dengan 3, itu angka 15. Jawabannya yang A ya. Pilihan berikutnya, soal berikutnya, di sini perhatikan ada 3 orang ya. 5 tahun yang lalu perbandingan usia Ali, Budi, dan Cici adalah 1:2:3. Jika jumlah usia mereka sekarang 63, maka berapakah usia Cici? Ya, usia Cici yang sekarang maksudnya. Oke, perbandingan Ali, kemudian Budi, dengan Cici itu sama dengan 1:2:3. Caranya sama. Teman-teman coba kalikan dengan angka tertentu, karena saya udah ngitung, saya coba kalikan dengan 8 ya. Kali 8. Ketika dikali 8, maka hasilnya 5 tahun yang lalu ya. Ini 5 tahun yang lalu. 5 tahun lalu itu berarti kalau kita kalikan 8, ini tebak-tebakan. Kalau misalkan tebakan pertama nggak klop, nggak cocok, teman-teman cari angka lagi yang pas. Ketika nanti ditambahkan dengan 5 tahun, masing-masing usianya itu jadi 63 patokannya ya. Berarti 5 tahun yang lalu kondisinya adalah yang 1 kali 8, kemudian yang yang Budi itu yang 2 kalikan 8 juga, 16 ya. Ditambah, atau saya gini deh, saya coba tulis gini ya. Nah, 1 kali 8, 2 kali 8, kemudian ditambah 3 kali 8. Gitu ya. Ini sama dengan 8 ditambah 16 ditambah 24. Ini kondisi 5 tahun yang lalu. Berarti kalau kondisi yang sekarang, kondisi sekarang adalah masing-masing usia tadi yang 8, 16, dan 24, teman-teman tambahkan angka 5. Karena 5 tahun yang 5 tahun yang lalu kan, kalau misalkan sekarang berarti tambah 5. Berarti yang 8 ditambah 5 ya, saya kasih kurung seperti ini. Ini usia si Ali yang usia sekarang. Kemudian yang 16 tahun itu ditambah 5 juga, usia Budi ditambah usia Cici 24 ya, ditambah dengan 5 juga. Totalnya adalah 13 ditambah 21 ditambah dengan 29. Ini kalau teman-teman hitung hasilnya adalah 63 jumlahnya. Sorry, 63. Nah,
Ternyata pas kita jumlahkan dengan kondisi yang sekarang, dia sesuai dengan soalnya, 63 tahun, kan, jumlah usia mereka. Berarti ditanyakan usia Cici yang mana? Yang ini, yang 29. Karena kondisi sekarang. Kalau 5 tahun yang lalu usia 24, ya. Jadi ini yang punyanya Ali, ini punyanya Budi, ini punyanya si Cici. Kalau kita jumlahkan pas 63. Jadi jawabannya ada di pilihan yang C. Ya, jadi teman-teman selain pakai cara aljabar, bisa juga menggunakan cara pencocokan soal ya. Cuma ini nanti nggak akan pasti ketemu sekali, tetap harus beberapa kali percobaan. Lanjut lagi ke soal yang berikutnya tentang kuantitas. Perhatikan teman-teman, di situ ada P dengan Q. P itu 5% dari 0,12 ya. Kita coba jabarkan. P sama dengan 5% dikali 0,12. 5% ini kan sama dengan berapa? 5/100 ya. 5/100 bisa kita ubah menjadi 5%. Sedangkan 0,12 sama dengan, di belakang koma kan ada 2 angka ya, berarti bisa kita ubah jadi 12/100. Atas kali atas, bawah kali bawah ya, berarti ini akan menjadi 60/10.000 ya. 60/10.000, nolnya di atas coret 1, di bawah juga coret 1. Ini nilai P-nya. Kalau mau dibuat desimal, dia akan menjadi 0,006. Sekarang giliran kita untuk mencari nilai Q-nya. Ya, nilai Q-nya itu adalah 10% dari 0,06. Q sama dengan 10% dari 0,06. Oke. 10% kita ubah menjadi 10/100. Apakah lebih besar atau sama dengan? Kita akan coba cek dulu. Di belakang koma ada 2 angka, berarti bisa kita ubah menjadi 6/100 gitu ya. Kemudian kita kalikan atas dengan atasnya, ini akan menjadi 60 per 10.000 ya. Di atas coret 01, di bawah coret 01. Ini kalau kita ubah jadi 0,006. Di belakang koma ada 3 angka. Ternyata nilai P dan Q-nya sama ya. Sama-sama 0,006. Berarti ada di pilihan jawaban yang C. Lanjut ke soal kuantitas juga, cuma di sini ada konsep aljabar dalam bentuk pecahan juga ya. Nilai P itu sama dengan 4X dikurangi 12Y. Sedangkan Q itu 6X dikurangi 8Y, nilai X-nya 3/2. Kita akan coba substitusi dulu untuk mencari nilai P-nya ya. Ini nilai P itu sama dengan 4X min 12Y. Kita substitusi. X-nya 3/2, kita ganti dengan 3/2. Sedangkan Y-nya kita ganti dengan 3/4. Seperti ini ya. Kemudian kita kalikan aja, boleh 4 kali 3 12, 12 bagi 2 dapat 6. Kemudian ini 12 dibagi 4 aja dulu ya, 12 bagi 4 kan sama dengan 3. 3 kali 3 9. 6 diambil 9, negatif 3. P-nya negatif 3. Sekarang giliran yang Q. Sekarang giliran yang Q, kita akan coba cek rumusnya. Q itu sama dengan 6X minus 8Y ya. Kemudian kita substitusi nilai X dan Y-nya, kita ganti. Nilai X-nya adalah 3/2, sedangkan nilai Y-nya itu adalah 3/4. Ya, kita kalikan lagi. Ini boleh 6 dibagi 2 itu 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Yang 8 bagi 4 itu 2. 2 kali 3 sama dengan 6. 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Ternyata nilai P dan Q-nya sama-sama 3 ya. Tapi yang satu negatif, yang satu positif. Min 3 itu lebih kecil daripada 3. Berarti P kurang dari Q. Ada di pilihan jawaban yang B.
Soal nomor 12, Ali bisa menyelesaikan suatu pekerjaan dalam waktu 24 hari. Untuk Ali itu 24 hari, sedangkan Budi itu dia bisa lebih cepat ya, 2 kali lebih cepat daripada Ali. Berarti kan setengah ya, kita kalikan dengan 24 hari, karena dia bisa lebih cepat, 2 kali lebih cepat, berarti 12 hari. Ditanyakan kalau misalkan mereka bekerja sama, berapakah waktu yang diperlukannya. Kita gunakan rumus yang umumnya. Anggap saja waktu totalnya 1 per X itu dijumlahkan punyanya Ali itu 24, kemudian ditambah punyanya Budi 12 ya. Ini penyebutnya saya samakan menjadi angka 24, ini tetap 24, yang 12 kalikan 2, atas pun kali 2. Kalikan 2, berarti ini akan menjadi 2 di sini. Sorry, ini dikalikan 2 maksudnya. Menjadi 24 ya, udah sama-sama angka 24, berarti untuk 1 per X nya teman-teman boleh langsung jumlahkan 3 per 24, langsung dikalikan silang aja. 3X sama dengan 24, berarti X nya 24 dibagi 3 sama dengan 8. 8 hari ada di pilihan yang B. Lanjut, soal berikutnya, kalau sekarang Ali-nya itu 30 hari ya, sedangkan Budinya 2 kali lebih lama, berarti 2 kali lebih lama kan 2 kali 30 hari ya, sama dengan 60 hari. Caranya sama, kita misahkan dengan X menjadi 1 per X, sama dengan 1 per waktunya Ali, 30, ditambah 1 per waktunya Budi, yaitu 60, karena dia lebih lama 2 kali ya. Ini biar jadi angka 60, saya kalikan angka jadi kalikan 2, atas juga kalikan 2 ya. Sehingga ini akan menjadi 1 per X sama dengan 2 per 60. 2 per 60 ditambah 1 per 60. Itu ya. Jadi nilai 1 per X-nya sama dengan 3 per 60. Kalau mau diperkecil boleh dibagi 3 dapat 1 ya. Ini saya coba kesinikan. Atau teman-teman mau bagi kali langsung juga boleh. Yang ini kita bagi 3 dapat 1, 60 bagi 3 dapat 20 ya. Tinggal dikalikan silang aja, udah paling sederhana. Hasilnya 20 hari. Kemudian lanjut ke soal perhitungan. Kalau teman-teman nemu soal seperti ini, perhatikan dulu, jangan dikerjakan langsung ya. Karena ini polanya pola pakai rumus aljabar. Nah, di dalam rumus aljabar tuh ada yang rumusnya seperti ini ya. Jadi ada A plus B kuadrat, itu kalau teman-teman rumuskan jadi A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB gitu ya. Atau misalkan 2AB-nya di tengah, B kuadratnya di sebelah kanan juga bisa. Nah, itu pola-pola yang mirip dengan soal yang ini. Ini kan 256 kali 256, anggap aja A kuadrat kemudian ditambah dengan 44 dikali 44, anggap sebagai B kuadrat ya. Saya coba kasih warna yang berbeda supaya teman-teman lebih paham. Perhatikan, kemudian 2 dikali 44 dikali 256 ya, berarti sama-sama 2AB sebetulnya di situ. Saya kasih warna yang hijau mungkin ya. Jadi, secara tidak langsung, ini soal sama artinya dengan 256 ditambah 44, gitu ya. Nah, nggak usah dijabarkan lagi, ini kan tinggal pakai kuadrat aja. Ya, 256 ditambah 44 kan itu sama dengan 300 kan, ya. Berarti 300 kuadrat, artinya 300 kali 300. Ini sama artinya dengan 90.000. Ada di pilihan jawaban yang E. Nah, soal nomor 15 pun sama polanya, cuma dia 2AB duluan. Ya, ini 2AB, misalkan saya kasih warna merah, ya. Kemudian di sini ada angka yang sama, teman-teman boleh anggap sebagai A atau B, bebas. Kalau ini A, berarti yang 688-nya B, gitu ya. Ini kasih warna, misalkan hijau, seperti ini, gitu. Jadi polanya hampir sama dia rumusnya, pakai rumus yang A plus B dikuadratkan, ya.
Jadi A-nya itu bisa dianggap yang 688 atau yang 112, sama aja. Gitu ya. 688 ditambah 122 tapi dikuadratkan. Itu hasilnya adalah 800 ya. 800 kuadrat artinya 800 kali 800. Hati-hati, 8 kali 8 itu 64. 64 nolnya nambah 4 di sini. Berarti 640.000. Ada di pilihan jawaban yang C. Lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada angka yang cukup besar dikuadratkan, tapi angkanya ada yang keluar lagi. Ada 4514, ada juga 4514. Biar mudah, kita akan coba jabarkan pakai fungsi ini nih. A dikalikan A ditambah B. Itu sama artinya dengan A kuadrat ditambah AB. Jadi misalkan A-nya yang 4514, B-nya yang 4512 ya, sama aja caranya. Atau kalau teman-teman bingung, 4514, ubah aja kali 4514, kemudian dikurangi 4512 dikali 4512. Ini kan ada angka yang sama ya, perhatikan saya coba pertebal, ini sama, ini juga sama. 4514 ini. Ini dan ini sama tebal, jadi A-nya kan muncul dua kali kan, polanya sama dengan yang atasnya, rumus yang ini. Jadi ini A, ini A, ini A, ini B gitu kan, cuma ini beda posisi aja, tapi bisa apa diperhitungkan, sorry bukan plus ya, negatif, ini negatif, plus juga bisa, negatif juga bisa, tapi soalnya kan minta negatif ya, berarti kalau gitu soalnya bisa kita ubah nih ya, soalnya bisa kita ubah menjadi 4514 nya keluar 1, di dalam tinggal 4514 dan dikurangi B-nya anggap 4512. Jadi 4514 kita kalikan dengan 4514 kita kurangi 4512 kan sama dengan 2. Jadi lebih sederhana hasilnya. Ini tinggal kita hitung ya. 10 dapat 9. Jadi jawabannya itu adalah 9208. Kita cek lagi, 2 kali 4 8, 2 kali 1-nya 2, 2 kali 5-nya 10, ya hasilnya 9208. Sorry, mana ada nggak? 9028 yang B, sorry. Angkanya hampir mirip soalnya. Hati-hati jangan sampai kejebak ya. 8, 2, 10, 9 ya. 9028 ada di pilihan yang B. Begitu pula dengan soal nomor 17. Ini sama juga dia. 6789 kita keluarkan. Kemudian di dalamnya tinggal 6789 kita kurangi dengan 678. Ini teman-teman bisa belajar di konsep aljabar atau pemfaktoran aljabar tuh bisa seperti ini. 6789, kemudian yang dalam kurung kita operasikan. Sorry, 6786 ini ya. Hasil pengurangannya 3. Ketika dikalikan 3 itu hasilnya adalah 20.000 ya. Saya udah ngitung ini 20.367. Ada di pilihan jawaban yang D. Kemudian lanjut ke soal nomor 18, soal tentang pecahan. Saya coba ke bawahkan. Hasil dari 61/2 dibagi 1/12 dikali 22/9 adalah, untuk mempermudah kita ubah ke bentuk pecahan biasa dulu ya. Ini 61/2 itu kan sama dengan 6 kali 2, 12, tambah 1, 13 ya. Ini saya akan coba ubah dulu jadi 13/2. Kemudian yang 1/12 kita ubah juga, 1 kali 12, 12, tambah 1 itu 13. Kemudian dikali dengan 2, 2/9. 2 dikali 9 itu 18. 18 tambah 2 adalah 20. Jadi 20/9 ya. Ini udah bentuk pecahan pecahan biasa. Perhatikan ada pembagian berubah jadi tanda kali, tapi harus dibalik, 12/13 ya. Kemudian 13 dengan 13-nya bisa teman-teman coret, dapat 1, dapat 1 gitu ya. Kemudian angka 12 dengan angka 2 bisa dicoret juga, dibagi 2 dapat 1, dibagi 2 dapat 6. Terakhir, 6 dengan 9 bisa teman-teman coret juga, yang 6 dibagi 3 dapat 2, yang 9 bagi 3 dapat 3.
Sehingga angkanya sudah menjadi angka yang paling sederhana, 2 kali 20 sama dengan 40 per 3. Cuma soal minta diubah ke bentuk jawaban pecahan campuran ya. 40 dibagi 3 itu sama dengan berapa nih? 40 dibagi 3 itu adalah sekitar, kalau 13 ya, 13 dikali 3 kan 39, berarti sisa 1 atasnya. Kalau 14 dia kelewatan dari 40 kan, terlewat maksudnya, lebih besar, jadi nggak boleh. 13 1 per 3 itu ada di pilihan jawaban yang D. Kemudian soal berikutnya, hasil dari 33 per 4 dikali 12 per 5 dibagi 6 per 10 adalah, untuk mempermudah kita ubah ke bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Ini jadi 3 kali 4 12, 12 ditambah 3 15 ya atasnya. Kemudian pembagian berubah jadi tanda kali, ini dibalik jadi 10 per 6. Perhatikan, kita akan coret-mencoret angka yang masih bisa disederhanakan. 15 dengan 5 bisa saya coret ya. Ini dibagi 5 dapat 1, bagi 5 dapat 3. 3 dengan 6 bisa kita coret juga, bagi 3 dapat 1, bagi 3 dapat 2. Angka 12 dengan angka 2 dibagi lagi, bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 6. Kemudian yang 6 dengan 4, saya bagi 2 dapat 2, yang 6-nya bagi 2 dapat 3. Gitu ya. Terakhir angka 10 dengan 2, dibagi 2 dapat 1, 10 bagi 2 dapat 5. Sehingga angka yang tersisa tinggal atasnya 3 kali 5 ya, sama dengan 15. Itu ada di pilihan jawaban yang B. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau dari pembahasan sekiranya ada yang ditanyakan atau misalkan ada kesalahan, teman-teman boleh komentar ya. Kasih komentar aja, nanti saya coba periksa. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.